Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini malam terakhir, jadi saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Semangat sekali le. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malam pada hari ini kita sudah berada di puncak atau sudah berada di malam terakhir. Rasulullah itu selama dia hidup mendapatkan 9 kali Ramadan dan 8 kali Rasulullah berpuasa 29 hari, 1 kali 30 hari ya. 9 kali tapi 8 kali 29, 1 kali 30 hari. Itu Rasulullah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini Bapak merupakan malam perenungan. Artinya 29 hari kita berpuasa. Ya, saya mau bertanya dulu. 29 hari kita berpuasa Deto gagama kojo. Bapak-bapak Deto tama kojo Pak antar puasa. Deto. Kalau saya mau jujur nih maleri mana nih saudara aku ya. Hadirin jamaah, Ramadan akan pergi meninggalkan kita Pak Ibu. Tarawih yang kita lakukan akan pergi meninggalkan kita. Buka bersama yang setiap sore kita lakukan akan pergi semua meninggalkan kita. Namun pada hakikatnya ini semua pergi Bapak, perginya hanya sementara. Artinya akan ada hadir di tahun depan. Ya, puasa Ramadan, buka bersama, tarawih setiap malam itu akan datang kembali Bapak, li semua pemeng. Sehingga kita tidak usah khawatir. Wih, nasada ini udah Ramadan. Khawatir. Tidak usah khawatir. Yang perlu kita khawatirkan, yang pertama, ko irafi sifalik matu ramalat to pemeng, apakah kita mampu memaksimalkan ibadah kita? Atau yang kedua yang perlu kita khawatirkan, tidak ada jaminan Bapak yewe umuru tak narafimu paula ramalat to pemeng. Ya. Tidak ada jaminan. Itu yang harus kita khawatirkan. Ya. Saya kemarin sedikit saya ceramah Bapak tentang kematian. Memang saya sengaja di akhir-akhir Ramadan itu saya membahas mengenai kematian. Saya ceramah di Wajo, Bola, Sabang Baru, di Sopeng itu akhir Ramadan. Saya ceramah tentang kematian. Kenapa? Karena ini merupakan akhir dan inilah yang harus kita ingat seterusnya. Karena kita belum tentu sampai tahun depan Bapak. Saya tidak menjamin, saya saja masih muda ini Bapak. Tidak menjamin apakah saya masih hidup tahun depan atau tidak. Jadi rokal lolo deh. Belum tentu. Karena ya seperti yang saya katakan kemarin, kematian itu tidak melihat dari umur, tidak melihat bagaimana apakah kita sehat atau sakit. Kata Nabi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu merupakan pintu dan semua pasti Bapak akan masuk ke pintu itu. Tidak ada yang tidak mati. Cuman yang membedakan asbab, amkan, penyebab dan di mana kita mati. Itu yang membedakan. Ada yang meninggal di apartemen, ada yang meninggal di kos-kosan misalnya, ada yang meninggal di hotel, bahkan ada yang meninggal Bapak sementara mamotro ya. Sementara mamotro na mati.
Bahkan engkau mati karo, tapi pun ngaji engkau mati karo. Agan sabar mati. Naga papau. Tapi yaro pau dia telu karung. Oh, sinangi mati, kau telu karung. Engkau karo mati naga pami cicak. Tapi itu nama du yaro cicak lolo fatolo. Engkau mati medu me pada ranjana. Tapi itu me tidak tandena ranjana. Itu Bapak, yang membedakan kita hanyalah sebab dan di mana kita meninggal. Hadirin jamaah yang dimuliakan. Kenapa? Karena inilah yang bisa menyebabkan kita tidak bertemu di tahun depan. Banyak Bapak mungkin saudara kita yang tahun kemarin kita bertemu, kita masih sholat bareng di sini, tetapi karena leri rifamasena fung Allah Ta'ala, kita tidak melihat hari ini dia hadir di masjid ini. Nanti setelah sholat Idul Fitri, ada saudara kita yang pergi bertemu ayahnya, bertemu ibundanya, bertemu kakaknya, bertemu saudara kandungnya, tapi bertemunya bukan di meja makan, bertemunya di sebuah pemakaman. Nanti banyak yang kita temukan seperti itu. Juga mana kimas ziarah kubur. Apakah ini penting? Pentingnya apakah karena kita mendoakan? Bukan cuma itu Bapak. Bahkan nomor satu itu yang penting di ziarah kubur adalah mengingatkan kita pada kematian. Kenapa bukan nomor satu mendoakan? Karena mendoakan orang meninggal itu Bapak bisa di rumah. Koke babola ta melodoangangi letuk. Karena kenapa? Tidak sebagian Bapak juga ada yang setuju dengan itu. Ada yang mengatakan tidak sampai itu doa. Jangankan doa Bapak, uang saja kita transfer itu sampai. Apalagi kalau doa, dan doa itu lebih sakral dibanding dengan transfer uang. Maka dari itulah pentingnya kita mengingat kematian Bapak. Kata Rasulullah, orang pintar itu bukan mereka yang sarjana. Orang pintar itu bukan mereka yang magister, yang dokter, bukan. Yang pintar itu bukan yang profesor. Tapi kata Rasulullah, yang pintar itu adalah mereka yang selalu mengingat kematian. Apa bahayanya kalau kita lupa yang namanya kematian? Banyak orang korupsi Pak Ibu. Mega to korupsi mage tak lupa wiri amate ngenge. Kemarin ada viral di Makassar, bikin pabrik uang palsu. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak? Secara akademik orang ini luar biasa, matande Pak disengenah. Tetapi karena dia lupa, tak lupa di Allah Ta'ala, ya kata mat keda, tak lupa di amatengongi, dia melakukan segala hal yang haram. Ya. Pernah ada yang bertanya Bapak, apakah boleh kita menangisi orang yang meninggal? Boleh banget, boleh sekali. Rasulullah itu Bapak, wattunna matewi benina, apakah dia menangis? Khadijah itu Bapak meninggal di bulan Ramadan. Rasulullah masarawi nabita, menangis nabita. Kira-kira ini Bapak mati pasangan tak masarama kiro. Tapi Rasulullah itu Bapak menangis. Inilah menjadi dalil bahwasanya boleh meratapi orang yang meninggal. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu tidak mengikhlaskan. Ini yang tidak boleh. Kenapa kita harus mengikhlaskan Bapak orang yang meninggal? Karena hakikat manusia itu adalah punyanya Allah. Apunan namanya kifung Allah Ta'ala Pak Ibu. Ada saatnya nanti kita diambil oleh Allah. Maka dia ogi ini itu rufatawe tanah-tanah kifung Allah Ta'ala. Tanah-tanah kifung Allah Ta'ala. Jadi engkau sewa waktu matu fung Allah Ta'ala nalai fema tanah-tanah. Bapak Ibu tanah-tanah itu fung Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu ingat kematian. Bapak-bapak juga seperti itu. Ingat selalu yang namanya kematian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di muka bumi ini Bapak apunan namanya fung Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang terjadi itu tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali ala biidnillah. Semua karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk otota apa motorota apuna namanya fung Allah Ta'ala iro bukan punya kita. Iya meliwi Ustaz jadi apun aku agi pakai meliwi.
Dui. Tegi malah dui. Wasele polisi sekolah. Niga pak boy sekolah. Kira-kira pak niga pak boy sekolah. Allah Ta'ala pak boy. Berarti hakikatnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak boy wi aseta itu Allah Ta'ala nasabari bupa. Iya. Allah Ta'ala mana sabar. Jadi kita tidak boleh sombong kita mengatakan semua itu penyebab dari saya, tidak boleh. Engkau makada magatosi pale ko makurangi coklae. Ya. Ini kan sabari. Kira-kira ibu-ibu ini kan sabari. Itu juga penyebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini Bu Pak. Kenapa? Inilah makna dari keimanan. Rukun iman yang terakhir adalah takdir. Mengimani ketentuan, berarti kita mengimani segala hal yang terjadi di muka bumi ini itu karena ala biidnillah, semua karena ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita usaha Bu Pak. Penting kita berusaha, jangan hanya sekedar aja usaha karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Tidak, Allah juga itu melihat usaha kita. Jangan sampai engkau salah paham engkau salah paham maka aku makat aja nang pupu coklat ya. Mak bom tu matu. Caranya ipupu jolo coklat isempro ijolo iperono ijolo. Napa ya berangi ko Allah Ta'ala idi menibawa kuang. Saya sudah berusaha. Sekarang tinggal engkau ya Allah. Itulah makna keimanan yang sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. Apa gunanya setiap hari ini kita baca Bu Pak? Ya. Kalau kita tidak tahu makna yang sebenarnya. Itulah hakikat keimanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Ya. Maka dewi guruta yorotomate de bupa dena wadui yadun wangi. Kita tidak bisa berharap kepada mereka. Tapi mereka lah yang berharap kepada kita. Mereka masih punya banyak harapan kepada kita Bu Pak. Makanya jangan lupakan mereka, kita perbanyak doa kepada mereka. Ya. Karena memang ada juga sebagian golongan yang tidak setuju dengan itu. Ya. Hadirin jamaah. Jadi terkadang ada yang mengatakan Bu Pak, mengapa ketika seseorang itu sudah meninggal dunia gampang sekali dilupakan? Ini penyebabnya apa? Dan memang itu ada di kitab-kitab Bu Pak. Bahkan makada Andre Guruta benengi wisengi makada betapa cepatnya orang melupakan kamu setelah kamu meninggal, maka kamu akan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarmu. Maka dari itu penting kita tidak melupakan mereka karena mereka masih berharap kepada kita. Ya. Maka di Guruta ada 3 yang perlu kita doakan. Kita ingin mendoakan orang yang sudah meninggal. Pertama kita doakan semoga amal-amal ibadahnya selama dia hidup itu ina terima balempu ifung Allah Ta'ala. Yang kedua, semoga amal-amal ibadahnya yang diterima itu dilipat gandakan pahalanya. Maka Bu panamu mega amala iya kode dilipat gandakan pada matoi. Yang ketiga kita mohonkan semoga semua kesalahan-kesalahannya itu Bu Pak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bu panasaba dek gaga atau dek gaga salahnya. Semua orang itu punya kesalahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan Bu Pak? Agar kita senantiasa diingat setelah kita meninggal. Ya, minimal ada 3 yang perlu kita persiapkan. Insya Allah kalau 3 ini yang kita lakukan, mate ki baca sangat dia Bu Pak. Orang tidak akan pernah melupakan kita. Yang pertama, jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat pada manusia lain. Jadi manfaatkan diri kita Bu Pak pada orang lain. Kita punya tetangga, kita bermanfaat pada tetangga. Punya kerabat, kita bermanfaat kepada kerabat. Punya saudara, kita bermanfaat pada saudara. Insya Allah kemati Bu Pak tidak akan melupakan kita. Jangan kita remehkan ini ibadah sosial. Ya. Hubungan kita sesama manusia ini Bu Pak jangan kita remehkan. Bahkan kalau saya melihat Bu Pak, ibadah sosial itu jauh lebih penting dibanding ibadah individual. Mana contohnya? Jikalau di sini ada seorang driver Bu Pak, sopir, ya.
Ada orang yang meminta pertolongan agar diantar untuk pergi ke rumah sakit. Malah saya beneku pak, tolong antar. Tapi tamai waktu sempajangi. Maka yang kita dahulukan di situ adalah membantu mereka. Itu membuktikan Bapak bahwasanya ibadah sosial ini terkadang didahulukan dibanding dengan ibadah individual. Maka dari itu Bapak, pentingnya kita melakukan segala hal yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Apa contohnya? Kita perbanyak sedekah. Banyak-banyak sedekah Bapak itu mitakin nalufi atau lainnya. Akhirnya karena kita tidak dilupakan, kita dapat doa dari mereka. Orang tua kita meninggal, kakek kita meninggal, nenek kita meninggal, keluarga yang lainnya kita meninggal Bapak, maka kita sedekahkan hartanya, diniatkan. Ya, tenafur barakahnya sedekah deh bisa mendapatkan pahala orang yang sudah meninggal. Cuman terkadang Bapak ada caranya biar sedekah kita itu tepat sasaran. Karena kenapa Bapak? Jangan sampai kita capek sedekahkan hartanya yang sudah tersisa, tapi hartanya tidak bermanfaat bagi orang lain, maka nasabah kita tidak tepat sasaran. Mana contohnya? Orang meninggal kita Bapak itu punya celana besar misalnya, ya jangan dikasih ke orang kecil. Ya, toma como mate misalnya. Napa yale toma kojo pak kiai nale tabe pung tabe ustad ye kasih sulara na amure anuku nenekku toma tuaku tapakewi malopo ukuran na Bapak, padahal apalagi koyak nale maloga. Nah, jadi kuangka pacara maturinaka sulara na mendre kecuriga kak Bapak itu punya almarhum. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya Bapak kita melihat objek, kita melihat apa yang kemana kita sedekahkan. Hadirin jemaah, itu yang pertama, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Kalau tidak mau cepat dilupa Bapak, kalau kita meninggal, perbaiki akhlak. Punya ahsanu khuluqa, punya akhlak yang baik. Biar cantik orang Bapak, biar ganteng orang Bapak, biar berilmu, biar sarjana, kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak ada gunanya. Bahkan maka dia guru tak moni susi follow itu tawe. Ya koma kasimi ampe kedona, maka itu lebih baik dibandingkan mereka yang punya kelebihan, punya harta yang banyak, tetapi tidak ada akhlak yang baik. Itu pentingnya. Bahkan anda guru Abdurrahman Nambodale Bapak, itu pernah berpesan kepada murid-muridnya. Iya. Baca sangat dia nak me loko joka matuntu padi sengeng, maka niatkan juga untuk memperbaiki akhlak. Jangan cuma ilmu. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan Bapak, orang yang berakhlak itu pasti sudah tentu berilmu, dan orang yang berilmu itu Bapak belum tentu berakhlak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, carilah menantu yang berakhlak. Kalau tidak mencari menantu yang berakhlak, itulah yang akan terjadi Bapak. Engka ilolongan manitu si bawa matua dena sewada. Biasa kita minta Bapak. Mak kita gak bali. Ibu-ibu biasa kita minta manitu dena sewada bali matuan na. Biasa. Kau ini Pak biasa. Iya. Tegi monro. Saya pernah lihat, bahkan setiap hari saya lihat. Di mana? Indosiar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya mencari yang berakhlak. Namu Bapak sogi mekesi zamanna tapi kuna benci itu matuatta. Na benci si di makunde matuana tidak ada gunanya. Aga mau benci matuam. Sila ada nafasi ko anakna. Engka gajina 10 juta. Ni kana le gajina. Iko lapo bene tenya to matuam. Jadi itulah pentingnya Bapak. Hadirin jamaah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang bagus kita, apa bekal yang terbaik sebelum kita meninggal Bapak? Amal soleh. Ya. Khairun nas ahsanu amala. Yang mempunyai amal yang baik. Yang mana yang dikatakan amal yang baik Bapak? Imam Fudail itu mengatakan amal yang terbaik atau ahsanu khuluqa itu mengandung 2 perkara. Yang pertama kita ikhlas, yang kedua
sawaban. Cocok bicara ta jamero amalai. Kita melaksanakan sholat bupa melo kina tarima fung Allah Ta'ala sampai jata. Kita ikhlas melakukan dan jangan sampai salah cara kita dalam melakukan sholat. Ada itu di Polewali Mandar bupa. Ada orang sholat tapi tidak pakai pakaian, dia membuka auratnya. Ketika ditanya apakah dia ikhlas, dia ikhlas. Tapi apakah diterima? Tidak. Kenapa? Karena caranya salah. Ya, mapa buka misalnya melo kina tarima walam fung Allah Ta'ala. Pertama kita ikhlas, yang kedua benar caranya. Wabillahi taufiq wasadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya duduk bupa, karena ini malam terakhir, ya. Saya di sini kalau tidak salah ceramah sekitar 25 kali bupa sama khutbah Jumat. Ya tentu sebagai manusia bupa, biasa bupa, saya bukan malaikat. Ya ajak kamana bupa selama mendrek aku macarama. Ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang berkenaan di hati para bapak-bapak dan ibu-ibu, atau ada yang tersinggung, itu gagalnya aku bupa. Tidak ada niatku untuk menyinggung, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi melu adam peka bupa. Karena itulah bupa manusia kita terkadang. Saya memang alumni pondok pesantren, jurusan saya jurusan agama, tetapi saya bukan malaikat. Tentu saya punya kesalahan. Jadi jika mana engkau ada aku bupa membuat kita tersinggung, itu tidak ada niatku untuk menyinggung. Yang penting saya sampaikan bupa, apalagi lo ini malepo. Terkadang orang bupa nanti mohon maaf kalau lebaran, padahal sebelum kita lebaran itu bupa pentingnya kita saling memaaf-maafkan. Karena hakikatnya Idul Fitri itu kita merayakan kemenangan. Bagaimana caranya kita merayakan kemenangan sedangkan ya, dia nama kasih ngasih sompungan daripada taruh